Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enjang Syamsuddin, mahasiswa Magister Teknik Sipil Universitas Sanggar Buana YPKP. Pada hari ini saya akan mempresentasikan reflective review terkait mata kuliah Ekonomi Pengembangan Wilayah dengan dosen pengampu Ibu Ani. Presentasi ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Presentasi ini akan mengulas 6 topik, di antaranya topik pertama mengenai teori, definisi, dan konsep ekonomi wilayah. Yang kedua, teori lokasi dan dinamika sosial. Yang ketiga, analisis ekonomi, wilayah, dan infrastruktur. Yang keempat, analisis basis ekonomi. Yang kelima, koridor ekonomi. Yang keenam, analisis kapasitas ekonomi dan efisiensi investasi infrastruktur, I-core analysis. Eh, dan yang terakhir, studi kasus I-core dengan analisis Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2015 sampai dengan 2024. Topik satu tentang ekonomi wilayah. Sebelum melangkah jauh, mari kita ulas dulu apa itu wilayah secara akademik. Menurut UHAR 2023 ada 3 klasifikasi wilayah. Yang pertama adalah wilayah homogen yang disatukan oleh keseragaman karakteristik fisik, bentang alam, dan kondisi sosioekonomi. Yang kedua, wilayah fungsional yang menekankan karakteristik arus transportasi, komuter, dan moda antar pusat kota dengan sekitarnya. Dan yang ketiga, administratif, yaitu batasan hukum, yurisdiksi, politis, dan payung hukum pemerintah daerah. Kemudian untuk pengertiannya sendiri, ekonomi wilayah adalah ilmu ekonomi spesifik mengkaji dinamika dan aktivitas ekonomi dan batas spasial tertentu. Terdapat konsep kunci ekonomi wilayah. Yang pertama, aglomerasi, pemusatan aktivitas ekonomi. Yang kedua, interaksi spasial, interaksi karena saling ketergantungan antar wilayah. Yang ketiga, ketimpangan wilayah, di mana ketidakseimbangan tingkat pertumbuhan, pembangunan, dan kesejahteraan. Kemudian menginjak ke topik yang kedua mengenai teori lokasi dan dinamika sosial. Pemilihan lokasi telah bergeser dari sekedar meminimalisir biaya transport fisik menjadi memaksimalkan kolaborasi, inovasi, dan nilai tambah jejaring ekonomi. Seperti yang pertama teori klasik dari Pentunen pada tahun 1826. Lokasi pertanian ditentukan oleh jarak pasar untuk meminimalisir biaya transport dan sewa lahan. Kemudian Upper Weber 1909, lokasi industri dipilih berdasarkan biaya total minimum terutama transportasi. Kemudian Walter Pistaller 1933, pusat-pusat pelayanan dan kota tersebar membentuk jaringan heksagonal berdasarkan jangkauan atau rank dan jumlah minimal penduduk atau threshold agar pelayanan efisien. Dari teori klasik tadi bertransformasi atau bertransisi ke teori modern. Yang pertama teori aglomerasi, di mana pemilihan lokasi perusahaan-perusahaan sering berdekatan untuk menghemat biaya produksi dan berbagi infrastruktur. Yang kedua teori cluster, pemilihan lokasi berdasarkan berkumpulnya perusahaan, pemasok, dan lembaga terkait dalam satu bidang industri yang sama untuk menciptakan kolaborasi dan keunggulan kompetitif. Kemudian yang ketiga, teori urbanisasi, di mana pemilihan lokasi di kota besar atau urban area untuk memanfaatkan pasar konsumen yang masif serta keberagaman fasilitas aktivitas yang heterogen. Di topik kedua juga dibahas terkait faktor-faktor pemilihan lokasi. Dapat kita lihat di layar. Yang pertama, faktor pembiayaan. Yang kedua, faktor geografis infrastruktur. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan bisnis. Kombinasi faktor pemilihan lokasi melahirkan konsep krusial di bidang sosioekonomi regional, yaitu ground without development atau pertumbuhan tanpa pembangunan. Suatu kondisi ekonomi di mana sebuah wilayah atau negara mengalami peningkatan nilai produk domestik bruto atau PDB atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tidak diikuti oleh perbaikan kualitas hidup masyarakat secara real.
Selanjutnya, mari kita masuk pada korelasi ekonomi dengan infrastruktur fisik melalui teori kutub pertumbuhan growth pool oleh Perrow. Bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi di semua tempat secara merata, melainkan muncul di titik-titik atau kutub-kutub tertentu dengan intensitas yang berbeda. Konsep John Paul Perrow menegaskan bahwa kutub pertumbuhan tidak akan pernah berfungsi tanpa adanya orientasi jaringan atau network oriented. Teori ini menjelaskan bahwa kemakmuran memancar dari titik-titik atau pusat-pusat kutub melalui interaksi spasial. Terpancar dua efek yang saling tarik-menarik. Yang pertama, spirit effect atau efek limpahan atau dampak positif, di mana penyebaran kesejahteraan, pentransferan inovasi teknologi, dan membuka akses pasar dari pusat pertumbuhan ke wilayah yang tertinggal. Kemudian yang kedua, backward effect atau efek polarisasi atau dampak negatif, di mana menarik sumber daya berlokalitas seperti modal dan sumber daya manusia ahli dari wilayah pinggiran ke pusat pertumbuhan. Kini beralih ke struktur internal perekonomian melalui analisis basis ekonomi. Di sini aktivitas ekonomi dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah sektor basis, yaitu mengekspor barang keluar wilayah yang bertindak sebagai mesin uang, serta sektor non-basis, penunjang konsumsi lokal atau siklus uang internal. Dengan adanya sektor basis yang kuat, memicu efek multiplier, dengan kata lain melipat gandakan pendapatan lokal. Selain itu, mengenal model Thibot, teori ini berpendapat bahwa masyarakat modern bertindak rasional, di mana pelayanan publik di kota asal buruk, sementara pajak mahal, mereka akan memilih pindah ke wilayah yang menawarkan infrastruktur yang lebih andal dan pajak lebih bersahabat. Kemudian, tapi yang kelima, koridor ekonomi. Koridor pembangunan ekonomi ialah konsep pembangunan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi across ground nodes melalui jaringan infrastruktur, khususnya transportasi, guna mendorong aliran barang, jasa, tenaga kerja, dan investasi. Terdapat tiga teori regional spesial koridor ekonomi. Yang pertama, endogenous growth theory, eh, yang merupakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang didorong oleh faktor internal sistem ekonomi, inovasi, dan sumber daya manusia, bukan dari faktor luar. Yang kedua, base-based policies, intervensi pemerintah yang ditargetkan khusus pada wilayah geografis yang tertinggal atau miskin. Yang ketiga, spatial bound policies, atau kebijakan universal untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara merata tanpa memprioritaskan wilayah tertentu. Kemudian, tapi yang keenam mengenai ekor analisis. Pada topik ini dibahas mengenai incremental capital output ratio atau nilai ekor. Nilai ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi investasi di suatu wilayah atau negara dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Semakin rendah ekor, semakin tinggi tingkat efisiensinya. Dengan kata lain, jika nilai ekor kurang dari 3, maka sangat efisien, 3-4 efisien, 5-6 kurang efisien, dan lebih dari 6 boros. Kemudian di topik 6 juga membahas tentang indeks Williamson, di mana indeks ini adalah indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar daerah dengan membandingkan tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah terhadap rata-rata pendapatan per kapita wilayah secara keseluruhan. Jika nilai indeks Williamson mendekati 0, menunjukkan bahwa ketimpangan antara wilayah semakin rendah atau pembangunan semakin merata. Jika nilai mendekati 1, menunjukkan bahwa ketimpangan antara wilayah semakin tinggi atau terjadi polarisasi ekonomi yang parah pada wilayah tertentu saja. Kemudian di sini kita juga akan membahas studi kasus mengenai perhitungan nilai ICOR dengan membandingkan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kita lihat di layar data PDRB Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2015 sampai 2019 dari sumber BPS masing-masing provinsi. Dari sumber tadi kita inputkan ke Excel, kemudian menggunakan rumus ICOR. Jadi dapatlah nilai ICOR Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Tenggara di tahun 2026 sampai 2024. Nah, dari hasil analisis perbandingan sesuai dengan eh, tugas yang diberikan, dapat analisis yang pertama adalah COVID pada tahun 2016 sampai yang 2019, investasi Jawa Barat stabil dan efisien dengan nilai ekor 2,8 sampai 3,3. Sedangkan Sulawesi Tenggara kurang efisien dengan nilai ekor 4 sampai 4,5 karena butuh modal lebih besar untuk menghasilkan output yang sama. Kemudian ketika COVID atau krisis COVID pada tahun 2020 terjadi anomali ekstrim. Jawa Barat mencatat ICOR negatif minus 11,36 akibat kontraksi ekonomi. Sedangkan Sulawesi Tenggara melonjak ekstrim 59,64 karena pertumbuhan output anjlok mendekati titik nol, sementara investasi tertinggi. Kemudian pasca COVID 2021-2024, Jawa Barat cepat pulih ke level efisiensi rata-rata 3,45. Sulawesi Tenggara sempat efisien pada 2021-2022 dengan nilai ekor 3 sampai 3,6, namun membengkak lagi menjadi kurang efisien 5,82 pada tahun 2024. Perbedaan kontras nilai ekor antara Jawa Barat dan Sulawesi Tenggara dipengaruhi oleh beberapa faktor struktur ekonomi. Yang pertama, konektivitas dan infrastruktur. Jawa Barat diuntungkan infrastruktur terintegrasi yang menekan daya logistik dan memberikan dampak ekonomi instan. Sedangkan Sulawesi Tenggara terkendala geografis, membuat daya konstruksi lebih mahal dan pengembalian modal lebih lama. Kemudian dari sektor utama ekonomi, Jawa Barat didominasi industri dan jasa cepat, industri dan jasa yang cepat memutar uang. Sulawesi Tenggara bergantung pada sektor tambang nikel, padat modal, yang membutuhkan investasi besar awal, namun hasilnya baru terasa jangka panjang. Kemudian populasi dan aglomerasi, kepadatan penduduk Jawa Barat menciptakan pasar besar dan rantai pasok matang. Di Sulawesi Tenggara, pasar cenderung tersebar sehingga utilitas infrastruktur belum maksimal dan investasi terasa lebih boros. Kemudian saran kebijakan untuk menurunkan angka ICOR yang pertama kebijakan PSBS dan sumber daya manusia fokus pada pelatihan vokasi pemrosesan komoditas lokal di Sulawesi Tenggara untuk menaikkan produktivitas tenaga kerja dan menurunkan nilai ekspor. Yang kedua, infrastruktur ground pole, bangun jalan penghubung dari pusat industri ke daerah sekitar untuk memperluas efek tempasan, spear effect yang padat karya. Yang ketiga, kluster industri aglomerasi, beri insentif agar industri hilirisasi berkumpul di suatu kawasan demi memangkas daya modal dan meningkatkan nilai tambah. Yang keempat, fokus sektor basis guna analisis ekonomi untuk memetakan sektor unggulan, lalu arahkan investasi ke sana demi memicu efek penggandaan. Yang kelima, koridor ekonomi terintegrasi, satukan pusat pertumbuhan dan jalur transportasi utama dalam satu koridor untuk mencegah tumpang tindih proyek dan mengintensikan logistik. Kemudian untuk kesan pembelajaran, awalnya saya kesulitan beradaptasi dengan metode Student Centered Learning (SCL), terutama karena semua anggota kelompok kami sudah bekerja sehingga diskusi baru bisa berjalan pukul 9 malam. Namun kendala ini terasa teratasi setelah kami menemukan ritme kerja lewat pembagian tugas yang jelas, terstruktur, dan disepakati bersama. Setelah ritme tersebut terbentuk, saya merasa SCL sangat efektif. Materi kuliah menjadi lebih mudah dibandingkan hanya mendengar dosen secara masif. Selain itu, riset mandiri dari buku dan jurnal ilmiah terbukti memperluas wawasan sekaligus mengasah kemampuan berpikir kritis, komunikasi publik, kreativitas, serta literasi digital dalam menyaring informasi. Dan ini adalah data pustaka yang saya pakai. Ya, demikian tentang reflective review tentang pelajaran ekonomi pengembangan wilayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.